Sebelumnya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iswanto dari Prodi Ilmu Keperawatan dengan NIM 2133032. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, dan zat kekebalan tubuh. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh, tak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme, oleh karena itu penting untuk selalu menjaga kesehatan dan kelancaran sistem peredaran darah. Sistem kardiovaskuler atau yang sering disebut dengan sistem peredaran darah terdiri dari berbagai organ yang memiliki fungsinya. Sistem organ ini memiliki tugas utama untuk mengedarkan oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh dan jaringan tubuh. Sistem peredaran darah manusia juga memiliki berbagai fungsi lain, di antaranya yang pertama, mengeluarkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Selanjutnya, menyalurkan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu tubuh tetap stabil, mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ di dalam tubuh, mendukung proses pemulihan luka atau cedera. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas pembuluh darah dan berbagai organ, yaitu yang pertama jantung. Jantung merupakan salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang sangat penting berperan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruang yang terbagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi kanan dan serambi kiri. 4 ruang di dalam jantung juga dilengkapi 4 kutub, yaitu berfungsi untuk menjaga aliran darah mengalir ke arah yang tepat. Yang selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada 2 jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu yang pertama arteri, bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Darah bersih dipompa keluar dari jantung akan melalui pembuluh darah utama dari bilik kiri jantung, kemudian bercabang menjadi pembuluh darah arteri yang lebih kecil yang tersebar di bagian tubuh. Yang kedua, vena. Vena sendiri berfungsi untuk membawa darah dari seluruh jaringan dan organ tubuh untuk kembali ke jantung, baik dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Pembuluh vena besar atau vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dialirkan ke paru-paru dan ditukar dengan oksigen melalui proses pernapasan. Sementara itu, vena pulmonalis atau vena paru-paru membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Yang ketiga yaitu darah. Darah berperan sangat penting sebagai membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Darah juga mengangkut zat racun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian yang meliputi yang pertama plasma darah, merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Selanjutnya, sel darah merah
berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sel darah merah merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya seperti zat beracun dan kuman, melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Selanjutnya, keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka dan cedera. Mekanisme sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini bertanggung jawab ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonis setelah melepas karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Yang selanjutnya, sirkulasi pulmonalis merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Yang ketiga, sirkulasi koroner. Jantung juga membutuhkan asupan oksigen dan nutrisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat atau aterosklerosis, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga fungsinya terganggu. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang sistem kardiovaskuler. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.